Oke, halo teman-teman, balik lagi di Barada Institute bareng saya, Wakil Rektor yang sama sekali tidak mereportasi dari seorang Wakil Rektor. Oke, gini teman-teman, intinya barusan kita sudah bersingalong itu mungkin udah dapat 2 jam kali Pak Dery ya. Nggak terekor. Nggak terekor itu, wah seru banget sebetulnya, bisa kemana-mana ya. Yang jelas ini saya coba awali dengan tema kita, harusnya itu paradoks. Beberapa hari yang lalu saya juga sudah membicarakan sama teman-teman sesaat seputar filsafat, di situ bicarakan soal paradoks hedonisme. Ada hedonisme treadmill sampai pada akhirnya karena gairah itu sudah tidak bisa dipertahankan, akhirnya ya ngapain kita mengejar suatu kebahagiaan toh ternyata tidak abadi, kira-kira begitu. Terlepas dari situ saya menemukan dari obrolan barusan yang nggak terekor teman-teman, ada istilah yang barusan saya nemu tuh, paradoks akademos ya. Dimana secara etimologi paradoks jelas teman-teman mungkin bisa cari juga di beberapa sumber. Menurut hemat saya paradoks itu sesuatu yang tidak absolut gitu intinya ya. Kalau nggak bisa kita katakan benar karena ternyata juga ada salahnya, nggak bisa kita katakan baik karena juga ada buruknya, nggak bisa katakan putih karena juga ada hitamnya, dan seterusnya kira-kira begitu. Sampai pada itu tadi paradoks akademos, paradoks pendidikan ya, paradoks gini. Saya merasa barusan saya juga cerita sama Pak Dery, semakin kita mengetahui sesuatu itu ternyata tidak hanya sekedar kita merasa senang atau suka, karena itu tadi ya, sebab informasi itu ada 2 konsep gitu loh, dari apa yang kita masukkan ke otak kita, ada penolakan dan ada penerimaan, ada benci, ada cinta. Lantas untuk apa kalau misalnya kita semakin mengetahui sesuatu justru di akhir kita menimbulkan kebencian yang akan mengganggu wilayah kesejahteraan psikologis kita dan seterusnya di situ. Saya coba terangkan dulu, akademos itu berangkat dari taman akademos di Athena atau Yunani yang biasa dijadikan tempat berkumpul para filosof untuk beradu argumen, berdiskusi, menguji dari suatu tesis dan seterusnya. Makanya saya ambil dari wilayah akademos. Semakin kita melakukan seperti itu kira-kira ya, berdiskusi, mencari sesuatu segala macam, enggak, yang semakin sejahtera kita, semakin overthinking, semakin mencari sisi ideal dan seterusnya kira-kira begitu teman-teman ya. Kenapa saya berangkat dari pikiran di situ? Karena akhirnya sampai mengarah wilayah paradoks hedonism di situ itu karena suatu persepsi yang dihasilkan oleh kita mengenai suatu kenikmatan atau kesenangan itu sendiri gitu ya. Nah ini yang menarik teman-teman, harusnya saya juga bilang ada hal yang menarik dari kita gitu yang tidak dimiliki oleh orang lain, yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, yaitu akal-akal. Itu menurut saya menjadi defense mechanism ya. Kalau misalnya di binatang itu dia dibekali oleh defense-nya masing-masing atau karakteristik keistimewaan si binatang sendiri-sendiri. Ada yang ketajaman matanya luar biasa, ada yang larinya luar biasa, ada yang bisa terbang, ada yang bisa berenang dan seterusnya. Spesies yang keistimewaan, ada yang bisa berkembang biak tanpa proses perkawinan karena bisa bunuh diri dan seterusnya di situ. Lalu di tumbuhan juga ada yang menarik menurut saya ketika dimana si tumbuhan ini lagi mengalami suatu ancaman, misalnya krisis ekstrim ya, tropis seperti kaktus ketika dia gak dapat air dia akan menyerap atau seolah-olah itu meminum ulang dari tubuhnya ya, karena kan tanaman berair, jadi dia bisa berhemat air untuk di situ yang ada di tubuhnya. Ya, ketika si tanaman lagi butuh minum kira-kira dia akan menggugurkan daunnya untuk mengurangi proses penguapan ya. Jadi kan kita nggak mungkin melakukan seperti itu. Ya intinya adalah di situ teman-teman ya. Sehingga apa ya, untuk menangkal paradoks akademos atau justru menjadi sebab paradoks akademos itu adalah hanya di otak gitu loh Pak Dery, teman-teman, di otak gitu loh. Bahkan hari ini pun saya bicara paradoks akademos itu juga melalui proses berpikir gitu loh, gitu ya kira-kira. Nah itu teman-teman paradoks akademos ya kita sepakati. Nah kita minta tanggapan dari Pak Dery barusan. Sebenarnya udah panjang lebar sih sebetulnya, agak susah. Tapi nggak apa-apa, saya coba ya. Jadi udah masuk sebetulnya, kita udah masuk di paradoks akademos yang nantinya akan mengarah pada paradoks hedonism. Tapi dua-dua itu penting. Gini sederhananya teman-teman ya. Supaya yang apa nih? Ada disclaimer-nya sedikit ya. Kayak misalnya ada suatu dialog di suatu film itu dia mengatakan bahwa pendidikan itu nggak penting. Kemudian si
temennya itu justru penting. pendidikan Ketika tahu itu nggak penting, nggak itu nggak penting. itu penting. Nah, kira-kira disitulah yang saya tanda kutip paradok akademos itu Pak Dedi. Ya. Nggak dapat nggak sih, atau kita uraikan lagi aja gitu maksudnya? Gini, kalau misalnya sekiranya teman-teman agak, ya karena saya juga nggak bisa ini karena udah berlalu ya. Kalau mau mungkin itu juga kenapa kok nggak terekord, mungkin itu udah ada pesan itu tadi ya. Saya juga berpikir apa nggak terekord atau gimana. Ya seriusan ini benar-benar nggak terekord loh teman-teman, nggak ngerti. Iya. Padahal udah hampir 2 jam. Dan percaya teman-teman kalau itu obrolan benar-benar harusnya didengar juga teman-teman sehingga bisa mengikuti alur awal sampai akhir. Tapi kalau kita uraikan lagi, akhirnya kita khawatir kayak puzzle, ada yang bakalan bolong-bolong dan teman-teman akan bisa paham itu. Iya. Alur pikir bagaimana? Karena nanti langsung tiba-tiba udah W X Y Z. Ininya nggak akan terpenuhi. Cuman nih coba ini dulu deh. Mau saya tuntun dulu deh, karena tadi teman-teman sudah agak sedikit diprolog oleh Pak Arul mengenai paradoks itu, bahwa itu validitasnya nggak bisa dikatakan sama-sama salah. 2 hal yang bertentangan, yang mana mungkin satu ini salah, belum tentu ini salah, sama-sama salah bisa jadi, dan benar pun juga sama-sama benar, nggak bisa kita klaim gitu. Nah akhirnya itu menjadi cikal bakal yang mana karena kita manusia punya akal pikiran ya, kemudian diterpa dengan kehidupan ini. Saya menyebutkannya dulunya paradoksal kehidupan. Nah sekarang sudah dikembangkan atau ditemukanlah bahasa yang sedikit lebih bisa jadikan untuk akademisi, paradoks akademos itu ya, dari Pak Arul. Paradoksal kehidupan itu adalah sebuah paradoks akademos yang nantinya teman-teman atau kita pun semuanya yang punya istilahnya kekhawatiran, kekalutan bagaimana menghadapi yang disebut dengan kekecewaan bisa ada, kebahagiaan pun juga ada. Kalau kita jalani itu semuanya inginnya bahagia nggak bisa. Kalau kita ingin senangnya aja nggak bisa. Nah itu kan muncul juga paradoks hedonism ya. Nah paradoks hedonism. Kemudian dengan semua yang kita alami itu nantinya dirangkum dengan istilah paradoks akademos. Gimana cara mengatasinya gitu? Karena akhirnya kita bakalan semacam di pikiran kita semacam angin puting beliung yang kita nggak bisa kontrol itu, ya kan? Nah, saya ingin mencoba untuk bahwa manusia itu berbeda dengan tumbuhan dan juga hewan. Saya pernah ngikuti obrolan bertemakan judulnya itu psikologi spiritual ya, yang mana membedah bahwa manusia ini terbagi menjadi body, mind, soul, dan terakhir spirit. Nah, paradoks ini akan bermain di wilayah mind ya, karena dengan keberakalan kita akan bisa melihat sesuatu. Memang manusia kita agak santai aja nggak apa-apa ya, udah karena udah mulai masuk di obrolan terakhir. Betul, iya, udah nah, itu. Teman-teman, kita perlu kunci dulu nih, barusan Mbak Dedi terangkan bahwa ada 4 body, mind, soul, sama spirit ya. 4 itu teman-teman. Nanti teman-teman coba untuk ikuti dulu deh kata kunciannya. Saya agaknya kelupaan atau terlewat barusan Mbak yang soal dari kenapa saya mesti cantumkan hewan dan tumbuhan di situ ya. Ya itu tadi ya, saya anggap bahwa makhluk itu punya defense mechanism yang unik banget gitu loh. Binatang yang saya sebutkan barusan teman-teman, hewan yang saya sebutkan juga barusan. Tapi menurut saya yang paling menarik itu barusan kelupaan Mbak Dedi. Itu adalah defense yang dimiliki oleh manusia, yaitu apa? Otak kita itu sendiri gitu loh. Walaupun kita nggak bisa lari dengan kencang seperti halnya cita harimau dan seterusnya gitu ya. Tapi kita akhirnya kan membuat suatu kendaraan motor yang kencangnya sangat luar biasa. Nah gitu. Kita nggak bisa terbang seperti halnya dulu, kita buat pesawat dengan akal kita. Nah kita nggak bisa berenang di air, menyelam di air, jadi kita buat pesawat. Sampai ke tumbuhan pun kan gitu. Dari proses ekologis dia bisa menyesuaikan lingkungan dan seterusnya. Kita modifikasi dengan hasil temuan yang ada muncul di pikiran. Yang bahkan sampai hari ini dari penemuan peradaban manusia itu proses berpikirnya di situ ada yang kita sebut paradoks ada yang mau situ. Paradoks maksudnya kejanggalan atau keistimewaan otak kita. Artificial intelligence itu bisa jadi bumerang yang menyerang lagi gitu.
atas akal kita. Karena kan gini teman-teman ya. Jadinya manusia itu jadi nggak berguna. Pak, konteksnya gitu. Dia kan dia akhirnya gini dengan adanya artificial intelligence ini konsepnya tuh. Manusia jadi nggak dibutuhkan. Kita butuhkan robot yang menciptakan manusia gitu. Ya. Atas dasar yang dia dimiliki itu tuh akal. Ya. Nah, muncullah robot kan. Lah, jadi robot mengalahkan manusianya si Ya, penciptanya. paradoksnya di situ ya. Kekhawatiran teman-teman ya, kekhawatiran teman-teman. Otomatis secara eksistensi musnah kan. Ya, musnah. Akan merasa manusia nanti langka. Ya, dan udah nanti masuk alien. Ya. Gitu ya. Atau mungkin akhirnya kita cerita lagi kan. Gak apa-apa. Ya, santai aja. Ya, maksudnya gitu, teman-teman dulu ya, belum perkembangan pengetahuan sekencang dan sekeren hari ini gitu kan, yang sampai pada akhirnya ada pengetahuan itu melahirkan teknologi modern dan seterusnya. Nah, itu juga disinggung tuh. Nah, artinya ini penting juga gitu loh. Disampaikan itu coba, yang ada di dalam 2 jam itu ya. Itu diobrolin. Di kehidupan era modern atau tradisi dulu. Kita bicara atau kita masuk pada yang paling primitif misalnya. Boleh. Ya, tapi kita sederhanakan. Ya, kita sederhanakan. Maksudnya begini nih, sebelum kita ngerti yang namanya manajemen ekonomi, bisnis dan seterusnya sampai pada hari ini gitu ya, bahwa kita punya peradaban. Dulu tuh manusia hidup dengan cara berburu, bener kan ya, secara historisnya juga begitu kan mengatakannya. Kan akhirnya lama-lama capek nggak sih gitu. Itu pun sebab ada paradoks, dengan berburu itu akhirnya mereka capek akan kejar-kejaran dengan buahnya dan segala macamnya di situ. Akhirnya otak mereka tumbuh, dia yang awalnya ngejar-ngejar binatang itu, buruannya itu, dia ternak gitu loh. Dia bawa ke dia. Bagaimana buruan tuh datang ke dia. Akhirnya ada konsep peternakan. Persis ketika juga mereka harus berpindah tempat karena pergantian cuaca. Oh, ternyata di sini hari ini nggak tumbuh buah ini, akhirnya dia berpindah. Akhirnya dia ada proses berkebun segala macam sampai pada tangkap pupuk, media tanam segala macamnya, kira-kira kan begitu Pak Dery ya. Ya. Tapi maksud saya gini, pernah nggak sih, nggak ngerti ya, kita dengar dari peradaban dulu tuh mereka stres bahkan sampai ada frustasi misalnya. Ya, itu kan misalnya itu persoalannya ya, walaupun di saat itu juga ada masalah juga seperti halnya ya kecemburuan sampai pada konflik mungkin sampai dibunuh segala macam ya. Kan kira begitu. Itu satu masalah juga gitu di sana. Tapi misalnya respon dari masyarakat modern hari ini kacamatanya, kayaknya saya nggak pernah deh melihat orang-orang tradisional dulu tuh dia sampai yang mengatakan hidup ini kok berat banget ya, menurut saya paling sial apa segala macam. Jadi mohon maaf ya, saya nggak menemukan gejala-gejala stres di orang-orang tradisional. Mungkin saya aja yang belum menemukan, karena itu tadi di lingkungan saya kan juga daerah. Nah, mereka tuh apa ya, filosofis Jawa yang sugih tanpa bondo, didoyo tanpa aji segala macam itu ternyata bisa hadir dari dirinya sendiri gitu loh. Kira-kira begitu Pak Dery, maksudnya ini maksudnya kebahagiaan bisa didapatkan secara sederhana itu maksud saya. Jalan dulu gitu. Ya, walaupun tetangga saya di situ tuh pendidikan sampai SD dia yang kemana-mana ngenteng radio, dia buruh tani. Dia tuh semangat banget ketika ada orang yang menyuruh dia untuk ya jadi buruh tani ya, dapat 75.000 paling satu harinya sampai sore itu panasnya bukan main segala macam. Tapi dia semangat kayaknya, lumayan lah bisa beli rokok, lumayan lah bisa beli ini dan seterusnya. Dia semangat sekali, kayak berbunga-bunga gitu loh, kayak berbunga-bunga. Nah, sementara saya sebagai masyarakat modern ya, sekarang itu panas banget gitu loh, maksudnya kok aduh stres, gak hanya panas, akhirnya saya stres juga di situ. Ngapain kok rapat-rapat begini orang-orang, kan sekarang ada traktor segala macam gitu loh. Nah, ada paradoks juga di situ. Awalnya teman-teman dari situ gitu loh. Apa ya, artinya gini, yang mestinya peradaban kita berupaya untuk menciptakan teknologi modern sehingga mampu membuat kehidupan lebih praktis, lebih gampang. Goalnya sih harusnya pada kebahagiaan ya. Iya. Tapi di detik-detik kebahagiaan ini juga timbul permasalahan, sering stres juga karena ada tuntutan apa segala macamnya, alasannya kan beda-beda tuh gitu. Makanya apakah kita nggak ngerti aja bahwa kita punya standar hari ini Pak Dery? Jadi ingat tuh saya pernah ngomong soal kebahagiaan itu di ruang-ruang kelas dulu Pak. Ada di kelas ngomong soal konsep itu kan. Kemudian saya bilang bahwa barangkali itu persoalan bahwa nominal nilai. Kalau nggak salah ya. Akhirnya begitu. Kalau memang pada saat itu adalah manusia yang ia cari adalah nominal, itu maksudnya yang wujudnya materi ya, seperti harta. Artinya terdorong nominal ya, terdorong hal-hal yang konkret dia cari.
itu justru jauh lebih berat. Ini saya ulang Iya, lagi ya. iya. Saya mengingat-ingat obrolan, nggak apa-apa ya. Memang ya itu tadi ya Belum maksudnya. selesai loh aku tadi. Iya, Iya. silakan. Biar enak. Jadi konsepnya, oh iya nih manusia tradisional lebih bahagia dari ketimbang manusia modern saat ini. Apa Betul. yang menjadi apa namanya? Oh ini nih letaknya nih. Nah dulunya saya bilang itu kan nominal versus nilai. Oke. Jadi kalau memang mau mencari kebahagiaan yang dia cari selama ini adalah yang harusnya nilai sehingga ia tidak terdorong dengan hal-hal yang membebankan dia, stres yang Ya. yang kayak gimana. Misalnya katakan yang dulu untuk mencari kebahagiaan dengan permainan zaman tradisional itu kan karet gelang bisa dijadikan mainan, Nah. gambaran bisa kan bahasa gitu. Ya, persis. Nilainya adalah nilai solidaritas, nilai apa namanya? Apa sih? Nilai guyupnya Gotong itu royong. gotong royongnya itu Gotong royong. kan itu Ya. yang menjadi ininya. Oke, itu nilai yang dia cari pada saat itu. Nah, beralih di manusia modern ya saat ini. Nilainya apa sehingga nilai itu tergerus atau malah tergeser diganti Oke. dengan nominal. Pragmatism. Ya, Bisa jadi. bisa jadi itu Ya, akan ya. menjadi dasar pemikiran sekarang manusia era sekarang itu. Ya. Yang maunya yang pragmatis aja karena udah nggak tahu lagi konsep nilainya gitu. Nilainya itu di pemikiran dia pragmatis gitu intinya Ya, ya. gitu. Bukan apapun itu nilainya. Ya. Nah akhirnya permasalahan di manusia modern pun tidak sama dengan manusia tradisional. Permasalahan tradisional bukan berarti dianggap kayaknya anak zaman dulu ya, enggak juga. Ya makanya paradoksnya kan nanti di situ. Nah itu juga sebenarnya jangan-jangan pikiran kita tuh juga di apa namanya diganggu oleh pemikiran subjektivitas versus objektivitas gitu. Karena kita hidup Oke. di era modern, era sekarang, Ya. kita menganggap dan menilai era dulu tuh enak. Kalau Ya. kita berbicara dengan kita dulu, Iya, katakanlah sepakat. kita nggak tahu ada orang zaman dulu kayak kita lah katakan. Atau enggak orang yang dikubur tuh muncul bangkit. Ya, oke. Oh Ya, enak ya. aja ya. Ya ternyata separah aku Enggak juga, zaman saya dulu susah, Ya, kan gitu ya. Kata jangan gini yang Itu biasa tuh era tuh. Zaman dulu saya sekolah Ya. melewati lembah gunung nah, Nah, kayak gitu tuh. makanya kan balik pada keterangan. Ketika kita sudah mengerti sesuatu, kita akan melakukan interpretasi begitu. Karena kita udah tahu nih dari tradisional ke modern. Makanya kita berangseknya bilang begitu. Enak zaman dulu ya kayaknya ya. Enak zaman dulu. Jadi hari ini kita ngomong begitu, nggak mungkin dulu. Ya, karena pengetahuan itu. Iya pengetahuan itu Nah. akhirnya dikemas dengan wilayah yang kita kemas itu karena ini berdasarkan menurut mata saya sendiri, pikiran Oke. saya sendiri, jadi subjektif lah. Jadi ya bahasa itu subjektif gitu. Ya. Nah, apa namanya? Barangkali yang kita subjektif yang saya rasakan itu sebenarnya objektif faktanya. Nah, itu ketika kita berbicara dengan diri kita sendiri. Namun kompleksitas keriwetan manusia itu bukan karena wujud dianya sendiri dengan pikirannya, enggak. Ditambah lagi dengan manusia lain yang punya pikiran juga. Misal nih contoh paling sederhana yang akhirnya saya ambil dari 2 jam yang nggak kerekod ya. Gini, ketika saya katakan bahwa oh lu ego pak Rul ego gitu. Terus enggak, lu tuh yang ego gitu. Artinya terdorong dengan itu. Tapi ucapan saya mengatakan Pak lu ego, itu terdorong oleh ego saya juga loh. Iya. Saya ego untuk mengatakan dia ego gitu. Nah itu kan paradoks akhirnya. Iya. Itu juga itu sebenarnya kalau kita kulik lagi, kita bedah lagi diri kita itu ada nilai ada virus paradoks itu tadi. Oke. Nah, akhirnya ya itu ya, maksudnya dengan subjektivitas objektivitas itu barusan Ya. saya mengatakan dia ego, dan jangan-jangan yang saya dorongkan untuk mengatakan dia ego itu adalah ego saya juga gitu. Berarti Ya. saya juga bisa Ya, ego. walaupun gini kan, walaupun sebetulnya secara objektif saya juga memang egois orangnya, misal. Objektif. Siapa Ya. yang punya hak untuk objektif? Ya kan ada gejala-gejala egoisisme. Harusnya kan bisa Iya, terukur ya. bisa aja dari dirimu sendiri. Iya, makanya. Tapi ketika saya bilang apa namanya dari saya sendiri, oh bapak Ya. malah subjektif Ya, akhirnya itu, begitu ya, itu makanya Nah, gitu loh. subjektif, objektif. Kayaknya barusan kita ngomong Udah sebut sama emosional. rasional juga. emosional misalnya Ya, nih, ya. rasional emosional contoh lagi nih, rasional emosional. Laki-laki digadang-gadangkan orang yang rasional gitu. Seorang laki-laki mengatakan, gue nih orangnya rasional. Nah, dia mengatakan itu jangan-jangan emosional. Iya kan gitu bahasanya. Iya. Gue rasional. Karena kok. dia menyampaikan emosinya. menyampaikan dengan emosi, Iya, maksudnya menyampaikan menyampaikan dengan emosinya. dengan dorongan ego gitu. Iya.
Nah, di mana letak rasionalnya akhirnya kan gitu. Iya, Nah, itu iya. akhirnya beririsan dengan subjektivity atau subjektivitas versus objektivitas. Iya, iya. Itu salah satu lah akhirnya berkembang dari situ. Nah, itu yang ada di dalam pembicaraan 2 jam yang nggak takut ya teman-teman. Nah, akhirnya apa ya bahasanya, kita rangkum dalam istilah paradoks akademis atau paradoksal kehidupan itu tadi. Gimana ya kita harus menyikapi kehidupan ini? Itu pertanyaan akhirnya. Nah, kembali ke yang tadi 4 itu yang udah dicatat ya. 4. Body, mind, soul, and spirit. Yang dimana kita sebagai manusia, karena kita tadi udah bahas ya, kita akan berbeda dengan konsep hewan dan tumbuhan itu tadi dengan self defense-nya itu, ke karakteristik yang istimewanya masing-masing. Karena kita punya mind. Nah, karena kita terganggu dengan virus paradoks tadi, kita coba mengarah ke soul. Nah, cuman soul akhirnya menjadi sama, gak ada bedanya dengan hewan dan tumbuhan, karena juga alam pun punya dorongan. Misalnya contoh gini, hewan pun bisa merasakan adanya bencana loh gitu. Soulnya juga memanggil sesuatu, kayak ada something nih di suatu saat. Itu udah dorongan jiwa yang keterpanggilannya berkaitan dengan alam. Gak ada bedanya dengan itu. Nah, yang mau jadi bedanya itu, cuman kembali lagi karena kita akhirnya hidup dalam kehidupan yang bisa aja terganggu dengan hal-hal yang seperti tadi paradoks akademos, apapun itu 1001 paradoks pasti ada di dalam kehidupan kita. Gimana cara kita untuk bisa enjoy, tetap humble, tetap gimana bahasanya, tetap berdamai lah bahasanya, tetap sejahtera secara psikologis. Oke lah, katakan aja. Dari 2 jam sebelumnya yang nggak kerekod itu saya nyebut spektrum. Oke, teman-teman gini. Tadi kan udah bilang hitam dan putih, itu saya simpulkan bahwa paradoks artinya karena kita bisa melihat dari sisi kanan itu benar, sisi kiri itu juga benar. Ketika ditabrakan sama-sama benar. Kalau misalnya sisi kiri ini salah, sisi kanan juga salah, kalau ditabrakan sama-sama salah. Nah, karena ini jadi menjadi spektrum hitam putih. Kuncinya kita harus bisa melihat kontrolnya bisa di mana dari spektrum itu, keseimbangan. Nah, kembali ke dalam 4 tahap tadi, kuncinya ada di spirit. Kita harus mengenali bahwa eksistensi kita, nah ini udah langsung ke akhir ya, eksistensi kita, sejatinya manusia itu bagaimana. Ada konsep yang diteorikan oleh psikoanalisa Sigmund Freud ya, manusia itu punya ego akhirnya. Yang alam bawah sadar juga ada dalam konsep itu, sehingga adanya super ego dan id yang menjadi promotor atas ego manusia. Apa yang dipikirkan itu udah egonya dia. Cuman ego ini bisa saja memblaming atau menyalahkan ini gara-gara super ego, ini gara-gara id gitu loh. Karena menganggap ini gara-gara wilayah super ego nih. Kita bisa menyalahkan apapun. Misalnya ini gara-gara aturan. Atau ini gara-gara nafsu. Saya bisa gini gara-gara nafsu saya gitu. Egonya yang bilang itu yang menjadi problemnya. Jadi dulu saya pernah ngikutin obrolan oleh Mas Kahija, Mas Hans itu dalam tema yang dialog itu psikologi spiritual itu, yang membahas akhirnya sampai ke level itu tadi, body, mind, soul, and spirit. Ketika manusia sudah sampai dalam perjalanan jiwanya yang terdalam, terpendam, mencapai daya spiritusnya, energi. Kalau dalam bahasamu energi ya. Spirit kan energi. Orang yang berenerginya, cuman ini konsep energinya itu sudah dalam wilayah. Ya sebenarnya bahasanya boleh macam-macam. Mau teman-teman bilang itu ruh boleh, mau teman-teman bilang itu energi boleh. Intinya itu ada perjalanan kita menuju spiritusnya. Nah, teman-teman yang akhirnya kebingungan dengan paradoks akademos masing-masing, berbahagialah karena itu adalah salah satu perjalanan spiritusnya. Ini sempat di dalam 2 jam, saya bingung tuh kan, sempat bilang kayak gitu, Karul kan. Ya itu nggak apa-apa, nikmati karena itu adalah sebagian dari perjalanan menuju spiritusnya Pak Arul. Tahu. Gini teman-teman ya, itu kita tidak ingin menyimpulkan sesuatu karena karakteristik diskusi kita bukan soal menyimpulkan ya. Sebenarnya masih bisa diinginkan. Maksudnya begini nih. Eksistensi kan akhirnya eksistensi. Maksudnya Pak Dir itu begini, dari uraian atau konsep berpikir barusan itu ada tesis ya barangkali bahwa termasuk paradoks itu adalah upaya
kita terganggu. untuk menuju pada wilayah yang spiritual kan gitu ya, wilayah hal yang spiritual. Dia nggak akan mendorong untuk kita sebagai spiritus, enggak. Tapi gangguan paradoks itu akan selalu ada. Ya. Dan gangguan itu nggak punya tujuan. Nggak, maksudnya yang barusan yang teman-teman paradoks itu berbahagialah itu ada semacam klaim, ada semacam. Oh gini, ya, oke ya. Saya coba luruskan. Ya. Kalau memang itu dianggap sebagai klaim, karena ini semisal nih teman-teman bahagia, apakah itu sudah menjadi atau teman-teman merasa damai, kan gitu? Oke. Apakah itu sudah sebuah yaudah gini aja hidup ini damai kok? Toh nanti akan suatu saat itu akan berlalu, nanti akan ada kisruh, akan ada konflik gitu loh yang harus dijalani. Tapi ketika kita menjalani konflik, apakah yang merasa ini konflik aja terus? Enggak, pasti akan berlalu juga konfliknya dan akan menjadi damai, gitu kan? Ya, apakah misalnya ini sedang, teman-teman jangan larut dalam kesenangan, nanti suatu saat nanti akan menemukan kesedihan. Teman-teman sedih, jangan sedih berlarut-larut, nanti sedih itu akan hilang, maksudnya akan berlalu dan akan berganti lagi dan begitu seterusnya. Nah, maksud saya akan masuk ke dalam wilayah ini tadi, spiritusnya tadi, karena tadi sudah didorong dengan bukan kesimpulan tapi teman-teman punya upaya untuk bisa, karena gini, kalau teman-teman mengalami paradoks itu tadi, itu ibarat di kepala teman-teman tuh ada angin puting beliung. Kalau dibiarin muntah, muter-muter keliengan toh. Nah, kalau teman-teman punya daya imun yang kuat untuk menikmati itu, monggo, gak apa-apa. Tapi apakah semua orang punya mampu naik biang lala aja muntah, naik halilintar aja, roller coaster aja? Kayaknya saya dapat semacam benang merah atau insight dari yang diceritakan oleh Pak Dery ya karena apa yang kita sebut sebagai paradoks, ada kesemerawutan ini dan itu. Ya karena semuanya sama-sama dia bilang benar, kalau mau nyala salah satunya. Ya karena ya itu tadi ya paradoks akademos atau ya memang begitu gitu lah yang disebut Pak Dery paradoks emang istilahnya paradoks akademos baru kan. Sebelumnya kan waktu lagi kita ngobrol ada eksistensi kaos kaki, ciptaannya dari paradoks sendiri. Cuma bantah kan. Nah, maksudnya kita coba uji gitu. Ya, maksudnya sebetulnya kebahagiaan itu ada, tapi kebetulan juga ada gitu. Maksudnya kayaknya sih kepada kebijaksanaan nggak sih gitu maksud saya. Jadi itu kan itu sama kebijaksanaan karena ya udah kita tuh di dunia gitu loh, nggak mungkin beda dengan surga gitu loh, walaupun surga masih menjadi imajinasi kita ya maksudnya. Bukan yang kompleks dengan dunia itu ya ada neraka ada surganya gitu loh, ada senang ada sedihnya, ada luka dan air matanya, ada bahagia, ada penderitaan dan seterusnya di situ gitu loh. Sempat Pak Arul pernah bahas kebijaksanaan pun terbantah karena itu subjektif toh. Iya, makanya gini. Ya, menurutku itu bijak, menurutku tidak. Gitu kan? Ya, makanya kan gini. Gejala-gejala kebijaksanaan itu harusnya ada ya, walaupun tetap nanti akan spekulatif lagi. Akhirnya ketemu paradoks lagi gitu. Iya, muncul lagi situ. Saya sepakat dengan itu. Bahwa Pak Dery bilang bahwa semisal ada semacam angin puting beliung di kepala kita, ya udah nikmatin aja. Itu menurut saya sebagai upaya kita kebijaksanaan. Karena apa? Kita nggak mungkin menghindari dari kesemerawutan pada pikiran karena itu tumbuh gitu loh, karena kita mengetahui sesuatunya makanya akan terus terproses gitu ya udah nikmatin aja, makanya kayaknya sih ini gejala kebijaksanaan gitu loh. Sepertinya menurut saya ya gitu. Kalau dari bahasa Pak Arul adalah gejala kebijaksanaan.